Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas K013 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi oleh dosen pengampu Ibu Putri Dwi Aprilia Nur akan menyampaikan hasil RMK kami mengenai bab hakikat ekonomi dan bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 dan rekan-rekan saya Raisa Ismadani dengan NPM akhir 210, Felicia Sagira Havita Putri dengan NPM akhir 189, Raras Pramudita dengan NPM akhir 203, Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292, dan yang terakhir Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Baik, untuk materi yang pertama, di sini ada hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani, ekonomia, yang berarti pengolahan rumah tangga, yaitu cara manusia mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ilmu ekonomi mempelajari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dasarnya adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Sehingga manusia harus mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam ekonomi modern, manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan tidak terbatas dan bertindak rasional untuk memenuhinya. Selanjutnya, di sini ada etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan konsep kebijakan dan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat dua sistem ekonomi yang sering dianggap bertolak belakang, yaitu kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi atas kekayaan. Sistem ini didukung oleh pemikiran John Locke dan Adam Smith dengan konsep pasar bebas atau invisible hand. Komunisme dipengaruhi pemikiran Karl Marx yang menentang kapitalisme. Dalam sistem ini, alat produksi dikuasai negara agar kesejahteraan lebih merata. Nah, selanjutnya di sini ada etika dan sistem ekonomi komunis. Nah, tujuan sistem ekonomi komunis ini adalah untuk meratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia seperti majikan, pemilik modal, yang terhadap manusia lain seperti kaum buruh. Nah, sistem ini diterapkan di negara seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Namun dalam praktiknya ini banyak negara komunis mengalami kegagalan ekonomi dan ketertinggalan ekonomi. Nah, kegagalan sistem ekonomi komunis ini terjadi itu karena yang pertama ada fokus hanya pada kemakmuran material dan mengabaikan nilai moral spiritual. Kemudian yang kedua ada kekayaan yang dikuasai negara sehingga rawan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit. Yang kemudian yang ketiga tidak ada kepemilikan pribadi sehingga motivasi dan produktivitas itu rendah. Kemudian yang keempat adalah pemborosan anggaran terutama untuk persenjataan saat perang dingin. Nah, kemudian di sini ada etika dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, menurut Karl Marx dalam bukunya Das Kapital, yaitu kapitalisme ini menyebabkan sentralisasi modal pada segelintir orang, memperluas pasar dunia, serta menimbulkan eksploitasi, penderitaan, dan ketimpangan sosial. Nah, sistem ini dinilai terlalu menekankan kemakmuran materi dan mengabaikan nilai moral serta spiritual yang terlihat dalam sejarah kolonialisme dan perbudakan termasuk di Amerika Serikat. Nah, dampak negatif dari kapitalisme ini yang pertama itu ada kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Kemudian yang kedua ada ketimpangan distribusi kekayaan antara negara kaya dan miskin. Kemudian yang ketiga meningkatkan konflik kemiskinan dan pengangguran. Kemudian yang keempat maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kelima ada meluasnya tindakan amoral seperti narkoba, penjudian, dan kekerasan. Kemudian yang keenam ada gaya hidup konsumtif dan pamer kekayaan. Kemudian yang ketujuh ada peningkatnya stres, gangguan mental, dan masalah sosial.
Kemudian yang ke-8, munculnya penyakit akibat gaya hidup yang modern. Selanjutnya yaitu tentang etika dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem yang berupaya memadukan hal-hal positif pada kedua sistem ekonomi ekstrim, yaitu kapitalis dan komunis. Sistem ini menekankan pada keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila yang diambil dari sistem komunis dan kapitalis, yaitu ciri hak dan kebebasan individu. Ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia mengalami berbagai dinamika, terutama pada masa Orde Baru hingga era reformasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu penyebab utama penyimpangan tersebut adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Atau disingkat dengan KKN. Nah, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kolusi terjadi karena terdapat kerjasama tidak sehat antara pejabat negara dan dengan pelaku usaha dalam memanfaatkan kebijakan publik demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, sedangkan nepotisme adalah pemberian jabatan atau kesempatan ekonomi berdasarkan hubungan kekerabatan atau kedekatan, hubungan atas dasar kemampuan dan bukan atas dasar kemampuan dan profesionalisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dalam sistem ekonomi. Etika pada intinya mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Untuk mengukur nilai baik dan tidaknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain. Kemampuan tindakan tersebut dapat menciptakan kebahagiaan individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan, kesadaran spiritual seseorang. Sistem ekonomi yaitu seperangkat unsur atau manusia, lembaga, wilayah, sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi berupa barang dan jasa, serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka tatanan konsep semua ekonomi seharusnya bersifat etis, karena semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk memakmurkan masyarakat. Nah, dari kesimpulannya yaitu bahwa sistem ekonomi apapun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis. Nah, etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi. Nah, contohnya itu oknum birokrasi, pejabat negara, pemimpin perusahaan, bukan pada sistem ekonomi yang dipilih oleh suatu negara. Di sini yang berperan adalah tingkat kesadaran dalam memaknai hakikat dirinya. Hakikat manusia sebagai manusia utuh adalah manusia tidak utuh. Selanjutnya ada pengertian dan peranan bisnis. Jadi di sini ada menurut Sonny Keraf pada tahun 1998, dia berpendapat bahwa pandangan praktik itu dibagi pengertian dan peranan bisnis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pandangan praktik, realistis dan idealis. Nah, jadi tujuan dari praktik realistis dan idealis itu
Jadi pertama ada praktik realistis itu tujuannya untuk mencari laba, sedangkan kalau praktik idealis dia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, selanjutnya ada keuntungan yang diperoleh dari keuntungan bisnis. Jadi yang pertama, ada praktik realistis, yakni ada konsekuensi logis dari kegiatan bisnis itu sendiri. Kalau yang idealis adalah akibat dari kegiatan bisnis tersebut. Selanjutnya ada 5 dimensi bisnis. Jadi yang pertama ada ekonomi. Jadi kalau menurut dimensi ekonomi, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu ada rumus dari keuntungan itu sendiri, yakni penjualan dikurangi harga pokok penjualan ditambah beban atau expense. Lalu ada faktor-faktor produksi. Jadi ada 4, jadi yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, lalu yang keempat ada wirausahawan. Lalu, eee, masing-masing faktor itu memiliki pendapatan atas kepemilikannya. Jadi misalkan pemilik tanah memperoleh sewa tanah, kalau tenaga kerja memperoleh upah dan gaji, pemilik modal memperoleh pendapatan dan bunga, sedangkan wirausahaan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya ada dimensi etis. Jadi, menurut dimensi etis sendiri, kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif yang bermakna kegiatan itu menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan umat manusia. Jadi, pihak yang memperoleh manfaat adalah ketika isu etika itu muncul untuk memberikan penilaian dampak negatif yang ditimbulkan oleh masyarakat maupun alam, yang artinya dia, merugikan orang lain ataupun menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu dimensi ketiga, yaitu dimensi hukum. Bisnis harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara melalui mekanisme resmi, baik berdasarkan konstitusi maupun kesepakatan internasional. Aturan ini bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat, bahkan dapat berlaku di beberapa negara apabila telah diratifikasi bersama. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka akan dikenakan sanksi yang tegas seperti denda, ganti rugi, hingga hukuman pidana untuk pelanggaran yang berat. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah dimensi sosial, yaitu dimensi keempat. Perusahaan merupakan sistem terbuka, sehingga keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Beberapa pihak yang terkait dengan perusahaan antara lain karyawan, pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat. Dalam dimensi sosial, perusahaan tidak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak tersebut. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah dimensi spiritual, yaitu dimensi yang kelima. Dilihat dari dimensi spiritual, keberadaan perusahaan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai ajaran agama, bekerja dan menjalankan kegiatan bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan cara baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, aktivitas bisnis seharusnya dijalankan dengan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemangku kepentingan atau tanggung jawab manajemen dan teori stakeholder. Pendekatan pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, tapi dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan juga mempengaruhi banyak pihak lain, seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak tersebut ketika membuat keputusan bisnis. Konsep ini dikenal sebagai teori stakeholder. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingannya.
Selanjutnya ada hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Dalam praktik bisnis, etika tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga bergantung pada tingkat kesadaran moral dari para pengambil keputusan yang berada di dalam perusahaan. Tingkat kesadaran ini berkaitan dengan teori etika, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam bisnis dapat dianggap benar atau salah. Teori etika kemudian mempengaruhi paradigma atau cara perusahaan itu dikelola. Lalu, jika kesadaran etika dalam organisasi meninggi, maka perusahaan cenderung menjalankan bisnis secara lebih bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingannya. Lalu berikutnya ada analisis pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan ini sendiri merupakan langkah penting dalam pengelolaan perusahaan yang beretika. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Setelah itu, perusahaan perlu memahami kepentingan, harapan, serta tingkat pengaruh dari masing-masing pihak tersebut. Dengan memahami hal ini, manajemen dapat menentukan strategi yang tepat dalam menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan. Lalu tujuan akhirnya adalah menciptakan hubungan yang baik, mengurangi potensi konflik, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Saya, Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menyampaikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut juga dengan CSR. Yang pertama ada pengertian dari CSR itu sendiri. Menurut Magnan dan Farrell, suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Nah, konsep CSR ini menekankan keseimbangan tiga fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi ekonomis, yaitu untuk memperoleh profit. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu melalui pemberdayaan manusianya. Dan yang terakhir ada fungsi alamiah, yaitu untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Nah, menurut Lawrence, Weber, dan Post di tahun 2005, tingkat keterlibatan dalam CSR dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inaktif, yaitu perusahaan sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Yang kedua ada reaktif, yaitu perusahaan hanya bereaksi jika ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan. Yang ketiga ada proaktif, yaitu perusahaan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada interaktif, yaitu perusahaan selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog. Lalu berdasarkan tingkat atau lingkup keterlibatan, Lawrence, Weber, dan Post di tahun 2005 membedakan dua prinsip CSR sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prinsip amal. Maksudnya, bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Yang kedua ada prinsip pelayanan, maksudnya mempertimbangkan seluruh kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Perbedaan kedua prinsip tersebut terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatan. Selanjutnya yang ketiga ada pro dan kontra terhadap CSR. Nah, beberapa alasan yang mendukung CSR antara lain yang pertama, kesadaran yang meningkat dan masyarakat makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, sumber daya alam semakin terbatas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Dan yang keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Dan yang terakhir yaitu menciptakan keuntungan dalam jangka panjang. Yang terakhir, ada beberapa alasan yang menentang CSR itu sendiri. Yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan.
Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga akan merugikan konsumen. Dan yang terakhir, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Sekian penyampaian hasil RMK dari kelompok kami mengenai materi hakikat ekonomi dan bisnis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.